Saat ini kami sudah berada di Desa Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Di sini merupakan lokasi penemuan mayat korban Sida Alatas, seorang notaris yang ditemukan meninggal dunia setelah menjadi korban pembunuhan berencana. Saya akan mencoba untuk mencari saksi mata yang pada saat itu menemukan mayat korban. Karena kalau kita lihat di depan saya itu merupakan kali tempat korban ini ditemukan mengambang. Selamat siang, Pak. Izin, saya Tanti dari Fakta TV One, Pak. Pak, izin. Ya, mau nanya, Pak, ini benar lokasi yang pada saat itu penemuan mayat korban? Betul. Ya, ini lokasinya pas TKW, cuman kita harus turun juga. Berhubung air sedang pasang, jadi kita agak sulit untuk turun ke lokasi. Bapak pada saat itu melihat? Sebetulnya awalnya saya dapat laporan dari warga bahwa ada mayat yang ngambang di Kali Citarum. Lalu saya cek lokasi, ternyata betul ada mayat. Lalu saya laporkan ke Polsek Kedung Waringin melalui Bimas Pol saya, Bapak Surono. Boleh, Pak, ditunjukkan di mana lokasi persisnya pada saat itu menemukan korban? Siap. Bisa ditunjukkan, Pak, kita bisa ke sana. Dengan Pak siapa sebelumnya, Pak? Pak Rahmat. Pak Rahmat ya? Oke. Saya tunjukkan, Pak, mungkin kemana kita. Kalau kita lihat, ini bukan merupakan sungai yang bisa langsung kita tuju ya kalau ke sana, karena cukup pasang airnya, sehingga kita harus lewat jalan lain. Ini kita melewati perkebunan tampaknya. Oke, kita turun ya pemirsa ke bawah untuk menuju ke pinggir kali Citarum. Oke. Di sini ya, Pak? Di sini lokasi terakhir mayat nyangkut ya, lalu dibantu oleh warga dan pihak kepolisian Polsek Kedung Waringin. Jenazah tersebut diangkat. Seperti apa proses penemuannya oleh warga? Proses penemuannya awalnya warga dari arah selatan, ada mayat ngambang, lalu warga telepon ke kami ya, ke saya. Cuman kondisi mayat tersebut sudah mengeluarkan bau busuk ya, sudah sangat bau, lalu di tubuhnya banyak luka. Oh, banyak luka? Banyak luka ya, termasuk di sini ya, di sini ada rembesan, nggak tahu itu terkena apa, kita kurang tahu. Yang jelas di pas pusar itu, pas badan, pas perut ada tambang yang sudah dikasih pemberat. Nah, pemberat itu batu yang sudah dikarungin. Jam berapa, Pak, pada saat itu? Waktu itu hari Rabu sekitar kurang lebih jam 12-an saya dapat laporan dari warga. Lalu jam 12 siang. Pada saat itu warga tidak tahu ya identitas dari korban ini siapa. Masih terlihat Pak? Masih terlihat seperti apa wajah korban mungkin? Masih bisa dikenali kah? Kalau wajah sudah tidak bisa dikenali ya. Itu kami pun di sini tahu bahwa korban tersebut bernama Sida Alatas dari pihak kepolisian setelah diidentifikasi gitu. Sepertinya memang kalau mendengar tadi kondisi korban begitu ya, disampaikan oleh Pak Rahmat, ini ada bekas luka tusukan pemirsa di bagian dada dan juga bagian lidah yang menjulur. Artinya ini sesuai dengan kronologi begitu ya, di mana korban sempat ditikam di bagian dada dan juga sempat dicekik juga oleh pelaku. Terima kasih. Siap. Sekali lagi Pak Rahmat atas waktunya. Sama-sama. So, saya akan coba tunjukkan pada Anda seperti apa pada saat itu kronologi begitu ya, penemuan mayat atau penemuan jenazah korban Sida Alatas. Kalau kita tahu berdasarkan pengakuan dari pelaku atau dari tersangka, di mana pembunuhan ini terjadi di sekitaran Bojonggede, Bogor, Jawa Barat, dan mayat korban ini ditemukan persis di belakang saya sekarang, yakni di Sungai Citarum, yang mana mayat korban ini hanyut dan tersangkut di bagian bawah sana
tersangkut oleh tanaman rambat ya yang ada di bawah sana. Artinya ini ada jarak yang cukup jauh begitu dari Bojonggede sampai ke Bekasi ya, Kabupaten Bekasi, karena berdasarkan pengakuan dari para tersangka, setelah melakukan pembunuhan, korban ini tidak langsung dibuang, dan kemudian kedua tersangka ini bertemu dengan salah satu tersangka lainnya, yakni Herman, untuk meminta bantuan membuang mayat korban yang sudah mereka bunuh. Disitulah pemirsa proses dilakukan, perencanaan dilakukan dengan mengikat korban menggunakan tali dan juga batu, yang kemudian pelaku atau tersangka akhirnya memutuskan untuk membuang jenazah korban. Persisnya ini tidak berada di sekitaran sini pemirsa, tapi di satu titik yang akhirnya membawa jenazah korban ini hanyut di aliran Sungai Citarum sampai akhirnya ditemukan oleh warga yang berada di Desa Kedung Waringin.